Apa kira-kira kertas kerja pemeriksaan? Gambaran umum aja lah. Apa yang terbayang kira-kira ketika mau menyusun kertas kerja? Working paper. Ada yang bisa jelasin? Izin menjawab, Pak. Monggo. Menurut saya, KKP itu merupakan dokumen yang dibuat oleh pemeriksa pajak dalam rangka mendokumentasikan prosedur yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak selama pemeriksaan, juga data, keterangan, serta bukti yang dikumpulkan, juga pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa, juga memuat simpulan, Pak, yang diambil terhadap pemeriksaan tersebut. Begitu, Pak. Terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Rizky ya? Iya, Pak, Rizky. Terima kasih Mbak Rizky. Oke teman-teman, kalau teman-teman ngebayangin ya, ini memang materi yang nanti kalau teman-teman nggak coba untuk berimajinasi, ya, bukan berfantasi ya, nanti lain lagi konteksnya nanti teman-teman berimajinasi terkait dengan materi kita hari ini atau coba untuk masuk ke dalam alur materi hari ini terkesan memang membosankan ya, karena memang ini kan sebuah hal yang belum kita laksanakan. Tapi nanti ketika teman-teman melaksanakannya, ya ini sebuah pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh pemeriksa dan memang sedikit agak sedikit clerical ya, karena teman-teman pemeriksa itu terbiasa untuk ngitung selesai. Untuk mendokumentasikan ini kadang-kadang teman-teman pemeriksa itu lupa, gitu. Senangnya ngitung, gitu ya. Senangnya ngitung, mencari tahu, mencari temuan, terus kemudian membaca aturan maupun pengetahuan, itu mereka senang, tertarik. Tetapi ketika sampai menyusun kertas kerja ini kadang-kadang yang sering terlewat. Kenapa? Ini hal yang clerical. Jadi setiap nanti ketemu temuan, nanti di bawahnya itu ada dasar hukum, ada sumber-sumber data yang yang dilakukan pengujian. Nanti mereka akan bingung itu ketika nanti misalkan untuk menginventarisir. Sejujurnya saja sih kadang-kadang agak sedikit ini juga ya, di dalam prakteknya agak ya karena sudah sering udah terbiasa untuk menghitung semua dengan cepat, tapi untuk menyusun itu menjadi sebuah bukti itu yang sedikit belum bukan belum terbiasa, tapi agak males lah bisa dikatakan ya, agak males-malesannya. Luar biasa ya, setiap hari itu hampir 7 orang itu saya dapat kabar positif menurut Allah. Serem juga ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi ini yang membuat, tapi kita kembali lah, kertas kerja itu kita bayangin itu sebuah laporan keuangan itu kan niatnya adalah ketika dia dalam satu laporan itu, kalau teman-teman belum bisa membayangkan harus kertas kerja sampai laporan pemeriksaan seperti apa. Tapi mungkin teman-teman sudah pernah mendownload sebuah laporan keuangan yang go public ya. Jadi karena kan teman-teman materi semester ini kan ada ALK ya, ada laporan keuangan ya. Nah, saya rasa teman-teman coba untuk udah membaca sebuah laporan keuangan. Kalau teman-teman membaca sebuah laporan keuangan itu, teman-teman kan akan melihat itu mulai dari laporan berugi, neraca, kemudian ada perubahan entitas, perubahan modal, terus kemudian ada arus kas ya, sampai nanti ada notes ya. Meskipun kalau teman-teman membaca sebuah laporan keuangan itu bahkan sampai perusahaan go public pun kadang-kadang masih berpikir benar nggak sih, lengkap nggak sih, ini kok kayaknya masih ada yang terputus gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus dijawab di kertas kerja teman-teman.
Sama, laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik itu sama, ada working papernya juga. Jadi kalau teman-teman suatu saat nanti ngaudit ke akuntan publik, minta bahkan laporan keuangannya, kita aja working papernya, apa yang diuji sama mereka, kemudian apa hasil pengujiannya. Ini yang harus ditanyakan kepada mereka. Nah, kenapa? Karena disinilah akan kita tahu laporan ini disusun karena apa. Kalau saya dulu pada saat pemeriksaan itu saya akan berlama-lama dia, bukan dalam hal lama banget ya, tapi di situ kita mengulik segala sesuatunya di kertas kerja. Kertas kerja kita sudah menguji sampai dengan kertas kerja, kalau saya dulu rata-rata all tesis, jadi sampai kertas kerja yang N itu berarti PPN-nya, ya, itu terakhir. Nah, karena sebenarnya masih ada yang terakhir juga, PBB, BPHTB, dan BAMA terakhir, tapi itu kan jarang dilakukan pemeriksaan ya. Kecuali kalau nanti teman-teman berada di daerah yang memang ada sektor PBB-nya di sana. Nah, ketika itu sampai dengan di N itu sampai lama teman-teman. Karena pas satu persatu itu kertas kerja itu harus basic. Gitu. Jadi kalau kita membayangkan kertas kerja itu dari belakang dulu, dari belakang baru ke depan. Ya. Kalau teman-teman memulai dari induk dulu, baru ke belakang, jadi pertanyaan. Gitu loh. Kenapa? Karena hitungan induk itu adanya adalah resume dari kertas kerja yang subnya. Jadi nggak akan mungkin sampai ke induk kalau subnya nggak ada. Kenapa? Subnya ini adalah pengujian. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan itu adalah Anda misalkan membuat karya tulis ya. Karya tulis apa namanya kalau di sana? Teman-teman. Sorry? KTTA, karya tulis tugas akhir. Oh, karya tulis tugas akhir ya. Nah, di karya tulis itu kan saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu saya waktu membuat karya tulis itu, waktu sebelum lulus itu ada judul, penentuan judul, biasanya di bab 1 pendahuluannya. Terus kemudian di akhir dari pendahuluan itu akan disampaikan tentang pembatasan masalah. Benar ya? Sama? Atau nggak ada lagi sekarang? Masih ada pembatasan masalah nggak? Maksudnya dari judul itu siapa tahu orang berpikir terlalu luas, dari judul itu dibatasi di bab 1 pendahuluan. Masih ingat nggak? Atau memang nggak ada lagi sekarang? Ruang lingkup Pak namanya. Kalau ruang lingkup, oke. Kalau dulu namanya pembatasan masalah. Jadi pembatasan itulah yang nanti kita. Nah, kalau kita bercermin di sana, jadi kalau saya menganalogikan, kalau teman-teman membuat kemarin karya tulis itu, di situ kan ada bab 1 pendahuluan sampai ruang lingkupnya, kalau teman-teman bahasa seperti itu. Ruang lingkup bahasannya nanti sampai di mana? Teman-teman bahas tentang sampai dengan misalkan withholding tax. Ternyata withholding tax itu hanya ruang lingkup pasal 23, sehingga judulnya pun 23 yang dibahas. 23-nya pun teman-teman membatasi lagi, misalkan terkait dengan sektor jasa-jasa tertentu saja. Nah, jadi di situ kelihatan. Nah, pembatasan masalah itu adanya di mana teman-teman? Kalau teman-teman lihat dari pemeriksaan ini, sama. Pemeriksaan juga akan tahu sampai mana waktu yang akan ditujukan kepada dia dan mana yang bisa dicapai oleh dia. Sehingga itu akan tertuang pada saat teman-teman membuat audit plan dan audit program. Di audit plan dan di audit program itulah nanti akan kecantum pembatasan masalah. Gitu. Ini analoginya ya. Nah, mulai dari situ teman-teman udah mulai bekerja nih, ya kan? Masuk ke bab 2, bab 2 itu landasan teori biasanya. Masuk bab ketiga, ya kan? Aplikasinya bagaimana, ya? Yang terjadi di lapangan. Setelah teorinya begini di bab 2, kemudian bab 3 itu tentang prakteknya di lapangan seperti apa, apapun lah judulnya di bab 3 ya. Kemudian bab 4 itu kesimpulan dan saran kan? Nah, itu sama nanti sampai skripsi maupun tesis. Seperti itu juga. Jadi umumnya kalau bab 1 itu kan ngecap ya, bab 2 itu copy paste kan gitu ya. Bener nggak sih? Bener nggak? Iya, Pak, bisa diibaratkan seperti itu. Kenapa? Ini pada nggak muncul kameranya kenapa? Karena khawatir juga apa internetnya mabur.
Nah, jadi sama kan gitu. Jadi kalau kita lihat bab 1, bab 2, bab 3 baru pemikiran kita, bab 4 kita hanya menyimpulkan ya. Jadi saya berpikir adalah untuk apa kita berlama-lama membuat karya tulis atau tugas, ya kan? Jadi kalau ada besok membuat skripsi yang sampai 2 tahun, tanya sama dia, lu kemana aja? Kenapa? Karena kondisinya tuh 2 bab itu Anda nggak mikir gitu loh, nggak mikir, nyari iya. Tapi kan dengan teknologi sekarang itu teman-teman tinggal copy paste semua kan gitu loh. Jadi bab 1 tuh Anda mikir tapi ya ngecap lah kan bagaimana. Nah bab 2 itu Anda copy paste dari teori. Nah sama tentang membuat kertas kerja pemeriksaan ini ada namanya KKP confirm. KKP confirm itu dari mana? KKP confirm itu adalah data yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pajak. Gitu. Nah sehingga apa? Itu yang kita sudah copy paste semua teman-teman. Kita masukkan ke KKP confirm. Makanya kalau nanti Anda melihat KKP itu ada nanti KKP menurut wajib pajak dan menurut pemeriksa. Nah, yang saya maksud tadi confirm itu adalah menurut wajib pajak. Nah, menurut wajib pajak itu berarti confirm. Confirm itu artinya adalah apa yang dilaporkan sama dia itu yang kita sampaikan dan ini akan mau kita uji. Ini akan kita uji. Nah, itu yang saya bilang tadi, sama ketika Anda karya tulis, itu ngecap, kemudian yang kedua Anda copy paste, yang ketiga baru mikir. Nah, yang ketiga ini tadi apa? Yang pertama tadi ngecapnya apa? Anda membuat itu di dalam KP gambaran umum tentang perusahaan. Anda menggambarkanlah perusahaan ini seperti apa. Pada saat kalau ini adalah pemeriksaan lapangan, Anda akan menggambarkan ini secara keseluruhan perusahaan ini seperti apa. Makanya ketika Anda pemeriksaan ke lapangan, itu Anda akan turun di lapangan. Turun memotret dia seperti apa dan bagaimana lini usahanya dia. Itu tercapture teman-teman. Makanya ketika Anda turun ke lapangan pertama kali pada saat pemeriksaan, Anda bisa memotret seluruh kegiatan usahanya seperti apa. Makanya itu tertuang nanti di dalam KKP induk yang paling induk. Nanti ada gambaran usaha. Nah, disitulah Anda teman-teman mempotretnya. Nah, setelah gambaran kegiatan usaha, baru masuk nanti KKP induk untuk perhitungannya. KKP induk perhitungan itu baru nanti KKP sub-induknya. Sub-sub inilah nanti Anda hitung. Nah, KKP induk dan sub-subnya ini akan ngeling teman-teman. Sehingga kalau Anda mau ngisi, itu adalah KKP subnya dulu. Baru nanti masuk ke KKP induk. Jadi kalau besok Anda menghitung, langsung ke induknya, KKP sementara itu ada apa metodologi atau cara atau kalau di bahasa kita itu tentang pengujiannya, maka terlebih dahulu pengujian itulah yang harusnya dilakukan teman-teman ya. Nah, pengujian itulah nanti yang harus dilakukan oleh teman-teman sehingga itu harus diisi oleh pemeriksa itu diuji oleh pemeriksa itu untuk sampai ke induk. Jadi kalau teman-teman langsung masuk ke induk sementara pengujiannya belum selesai, ini yang jadi pertanyaan, angkanya dari mana? Kan gitu. Anda kan bukan ahli nujum. Ya kan? Jadi kalau bisa sampai temuannya ada, kemudian cara mengujinya tidak ada, jadi pertanyaan. Berarti Anda kemungkinan lihat temennya udah selesai ngumpulin, Anda lupa, kelewatan sehingga induknya ketemu, cara menghitungnya lupa. Ketika dihitung ternyata beda, bubar ya kan. Nah, jadi ini akan kelihatan. Jadi kalau Anda mau melihat di sini adalah Anda akan tahu dulu cara menghitungnya, metodologinya. Hasil akhir itu adalah ketika Anda menghitung berapa pajak terutangnya. Gitu. Nah, sama. Jadi ketika kita membahas tentang kertas kerja pemeriksaan itu harus diisi adalah terkait dengan subnya dulu ya, baru nanti akan ngeling dia, biasanya hyperlink ya. Hyperlinknya masuk ke mana? Ke KKP induk. Nah, jadi kembali lagi ke analogi tadi. Jadi sampai di situ. Sama ketika Anda menulis sebuah buku pun, saya selalu bilang adalah pemeriksa itu seperti seniman ya. Jadi dia akan menulis, dia akan menghitung itu ketika memang feel-nya dapat. Jadi ketika Anda menulis itu sudah tercurahkan semuanya, kemudian poin-poinnya itu dapat semuanya, Anda nggak akan pernah mau berhenti. Bahkan sampai tengah malam pun itu akan dijabanin biasanya. Kenapa? Khawatir terhenti, hilang, atau sudah berganti pikirannya, moodnya nggak dapat. Ya.
Makanya saya bilang pemeriksaan itu seperti seniman. Saya bilang. Kenapa? Dia akan sama ketika dapat. Makanya ketika saya dulu memeriksa, itu saya selesai itu saya meriksa itu bisa sampai tengah malam, jam 2 malam pun saya meriksa gitu. Sampai feel-nya dapat. Setidak-tidaknya itu 1 KKP jadi dulu, baru nanti berikutnya KKP berikutnya, apakah KKP PPH-nya dulu, baik itu PPH badan maupun PPOP-nya, ketika nanti masuk ke withholding, ke PPN-nya, ini sudah tercapture di dalam rangkaian dari penghitungan PPH. Nah, sama, jadi apa sih yang harus dicari di sana? Ya tadi, itulah kita bagaimana untuk jiwa seni kita ada. Jiwa seni terkait apa? Kita mencoba mengulik dia, kemudian kita coba untuk menghitung berapa pajaknya. Penghitungan ini dari mana? Temuannya ada enggak? Temuan itu apa? Kan gitu ya. Nah, seperti itulah. Makanya di sini kalau kita lihat di bahasanya di dalam penjelasannya adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan atau bukti yang dikumpulkan. Jadi ketika Anda masuk, saya bilang nggak akan mungkin masuk ke perhitungan induk kalau Anda tidak mengisi sub-subnya dulu. Kalau bahasanya subindeks ya, atau sub KKP. Nah, di sub KKP itulah nanti akan tercapture apa sih koreksinya, kemudian apa sih temuannya, apa sih dasar hukumnya, kemudian sampai nanti Anda menjelaskan sumber datanya dari mana. Ini poin penting, teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman dapat temuannya, tapi teman-teman lupa itu sumber datanya dari mana, maka nanti ketika closing conference, itu akan di-challenge teman-teman sama wajib pajak. Inilah pentingnya. Sehingga nanti misalkan Anda membuat KKP-nya, di situ nanti akan ada sumber data. Sumber data dari mana? Rekening koran kah? Buku besar kah? Kemudian atau kalau Anda nguji omset misalkan dari pembayaran dari customer kah? Yang secara cash, ya. Kemudian Anda membuat misalkan dari kartu piutang, itu akan Anda state di dalam sumber data. Nah, artinya temuan ini kami ambil sumber datanya ini. Kami punya bahan bukti. Kembali, ketika kita mengkoreksi itu harus punya dasar hukum yang kuat. Dasar hukumnya dari mana? Dasar hukum itu terkait dengan aturan, dasar hukumnya dasarnya dari mana? Dasar hukum yang kuat dan dasar kita menghitung itu. Itu kekuatan dari pemeriksa. Nah, tapi kalau misalkan dasar hukumnya ada, ya tapi buktinya nggak ada, ya nggak lho, itu namanya. Ya, kita boleh mendalilkan orang, kita boleh menuduh orang, iya. Hukumnya kena, tapi buktinya nggak ada, iya sama saja. Ya kan? Bayangkan, makanya saya selalu bilang adalah, bayangkan ketika Anda dihitung pajaknya seperti itu, kira-kira dongkol nggak? Anda melanggar pasal 4 ayat 1, iya. Anda punya penghasilan, iya. Penghitungan pajak segini, kurang bayar sekian. Loh, saya punya penghasilan benar, saya sudah laporkan, iya. Tapi menjadi pertanyaan adalah, bukti mana yang menyatakan itu ada tambahan pajak lagi? Kan gitu. Nah, inilah nanti yang harus teman-teman sampaikan ketika nanti membuat KKP. Saya nggak tahu, tapi saya berpikir adalah nanti di UAS kemungkinan Anda akan membuat KKP. Sampai nanti mungkin bisa jadi sampai buat LHP. Laporan hasil pemeriksaan. Karena mungkin kalau dulu saya pakai, kalau seingat saya dulu sempat ujian juga buat KKP, tapi KKP-nya fisik. Ya, KKP-nya fisik. Sehingga dari KKP fisik itu saya nulis manual, tapi meskipun soalnya nggak terlalu banyak ya, tapi saya menuangkan dalam kertas kerja itu sampai nanti induknya, sampai perhitungan induknya. Karena manual. Nah, mungkin ini nanti akan diberikan karena ini online, mungkin diberikan dalam bentuk Excel, sehingga nanti kalau Excel kan lebih mudah ya. Anda punya link-link aja kan, tinggal nanti hitung ke sum semuanya, gitu. Nah, sampai nanti mungkin sampai laporannya juga bisa jadi. Ya, jadi upayakan itu sampai dengan Anda ngisi sub-subnya dulu, baru nanti setidaknya. Kalaupun Anda membuat KKP induknya, ya bisa-bisa saja, tapi nanti itu di bawahnya itu mungkin sangat banyak sekali penjelasan. Nah, gitu ya, ini dia. Jadi dilakukan, dikumpulkan, pengujian dilakukan, dan simpulan yang diambil sehingga pelaksanaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Nah, simpelnya ini kan sama seperti penulis ya. Tulis yang apa yang engkau lakukan dan lakukan apa yang engkau tulis.
ya, supaya kita punya catatan gitu ya. Nah, jadi ada ini saya sampaikan tadi ada KKP berdasarkan formatnya, ada KKP umum, ada KKP khusus ya. Umum itu apa? Formatnya sudah diatur teman-teman. Misalkan KKP ya yang kemarin sempat saya share itu ya, KKP yang ada PPH sampai dengan PPNDN ya, itu yang umum. Tapi KKP khusus apa? KKP misalkan pengujian untuk transfer pricing, itu tersendiri KKP-nya. Jadi ada KKP yang khusus dibuat untuk itu, untuk pengujian kewajarannya. Nah, kemudian kita lihat di sini, teman-teman. Ada KKP induknya yang merupakan rangkuman dari KKP induk berjenis pajak, ya. Ada ini rangkum yang induknya ya. Jadi induk paling depan. Jadi kalau nanti Anda lihat di sini, nah ini dia. Induk paling depan tuh ya ini, gitu ya. Ini induk paling depan. Nah, jadi ini kalau bahasa sekarang kan core-nya lah. Jadi ini terpotret. Jadi kalau misalkan di dalam SP2-nya, surat perintah pemeriksaan yang Anda dikatakan hanya tentang PPH, PPH-nya itu PPH, misalkan kalau ini badan, PPH badan dan withholding tax, ya, maka ketika Anda melakukan pengujian, ya hanya ini yang ketemu, karena objeknya hanya ada 3, misalkan withholding tax-nya 21, 22, 23, maka di induknya itu ya paling depan itu terisi ya PPH badannya 21, 22, 23. Misalkan nggak ada, kenapa pasal 15? Karena dia bukan usaha di bidang penerbangan atau pelayaran. Itulah dia ya. Jadi kalau misalkan ada, itu sudah Anda tuliskan di awal pada saat apa? Membuat audit plan dan audit program, teman-teman. Ya. Nah, ini induknya. Nah, nanti di induk ini kan ada referensi, teman-teman. Reverse-nya kemana dia? Mereverse ke misalkan ke KKP B, C, E, dan G. Ya. Di sini tuh udah nggak ada lagi landasan hukum, udah nggak ada. Yang ada adalah resume. Resumenya berupa apa? Resume nanti koreksinya berapa sampai nanti pajaknya, ya. Sehingga nanti kalau ada paling bawah ini ada kesimpulan tentang pajak yang total, yang pajak yang harus dibayar. Biasanya untuk kalau saya dulu membuatkan lagi di paling bawah sini adalah jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi jumlah dari PPH badannya berapa, kemudian 23-nya berapa, totalnya berapa. Karena apa? Kadang-kadang pimpinan itu pengen tahu ini total pajaknya berapa yang harus dibayar sama dia. Kadang-kadang dia pengen mengenal, mereka kan secara umum pengen tahu dari perusahaan ini dengan omset sekian, pajak yang harus dibayar itu sekian. Berarti rasio pajak dia terhadap omset dia sekian. Kadang-kadang pimpinan seperti itu. Sehingga apakah kewajarannya ada atau tidak. Jangan sampai misalkan omsetnya cuma 1 miliar, pajak yang harus dibayar dia ternyata sampai 4 miliar, gitu ya. Satu sisi. Kemudian yang kedua, memang omset dia pun tidak berganti, tapi gara-gara withholding tax-nya Anda potong semua dan sebagainya, kemudian ada ketidakwajarannya. Ini yang kadang-kadang dari sudut pandang pimpinan itu apakah benar atau enggak, ya itulah yang diuji mereka dari ke apa namanya, dari rasio-rasio itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita kembali lagi di sini. Ini dia KKP induknya. Nah, kalau mau lihat nanti KKP ini KKP khusus untuk PPH. Jadi tadi kan ada KKP referensinya B ya. Nah, kalau B itu kan ini dia reverse-nya. B ini turunannya ke sini nanti. Nah, jadi artinya di KKP induk atas PPH ya, ini ada. Tapi di sini pun teman-teman sudah nggak ada lagi dasar hukumnya. Sudah nggak ada lagi tentang apa namanya itu dasar hukum dan sumber data. Karena apa? Ini sudah induk, tapi induk untuk PPH. Nanti teman-teman akan tahu dasar hukum untuk menghitung itu, kemudian sumber datanya apa, dan apa namanya koreksi itu karena apa, itu adanya di KKP subnya ini. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, subnya ini yang paling penting. Karena apa? Ketika subnya ini tidak Anda jelaskan, Anda masuk ke KKP induk,
ini akan menjadi berbahaya. Pertanyaannya apa? Dari mana Anda ngitung? Kan Anda bukan ahli nujum. Ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi di Indo ini ada. Nah, ini untuk pasal 21 C1-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat C1 ini adanya di mana? Ups. Sebentar. Nah, misalkan kita ambil nih pasal 21. Dia ada C1 nih. C1-nya inilah berarti nanti disitulah cara menghitungnya. Pengujiannya. Nah, ternyata pengujiannya dengan menggunakan apa? Dia menggunakan teknik ekualisasi. Ya, pengujiannya ini. Sumber datanya dari mana? Ada SPT tahunan PPh Badan, laporan keuangan, buku besar. Artinya dia menguji ekualisasi ini dari berapa biaya yang dibebankan dia di badan, berapa biaya yang dibebankan dia di laporan keuangan, berapa biaya yang dibebankan di dalam buku besar, dengan nanti objek yang dicantumkan di SPT tahun pasal 21, SPT masa pasal 21. Nah, SPT masa pasal 21 pun nanti sebenarnya gaji yang rutinan ini harusnya dibuatkan lagi KKP-nya. Makanya di sini dibuatkan KKP B2, KKP B34. Kenapa? Berarti ini kan KKP C1 ya. Artinya biaya ini sudah dia uji karena ini KKP B, berarti ini KKP-nya adalah KKP PPh Badan. Ya, KKP PPh. Jadi artinya saya pengen lihat KKP B ini ya berarti nanti kembali ke KKP PPh-nya. Artinya PPh Badan atau PPh orang pribadinya. Nah, di sini akan ketahuan, akan tercantum di sana biaya gaji itu per bulannya berapa, tunjangan makan itu berapa, transport dan hari rayanya berapa. Dia akan membuatkan secara per bulan, termasuk ini juga. Tapi kenapa ini dibuatkan gelondongan, Pak? Karena sudah diuji di B3 dan B2. Di total, kemudian masuk ke sini. Kemudian pos neracanya ada nggak, objek masa sebelumnya ada nggak yang terbawa ke tahun berikutnya. Kenapa bisa jadi objek itu sudah dia bayarkan, tapi baru dibebankan di tahun berikutnya. Ya, kan ini metode pencatatan di akuntansinya. Dia pakai accrual atau cash basis, atau dia memakai stelsel pendapatan, atau dia memakai stelsel biaya. Ini kan nanti akan Anda catat di dalam akuntansinya nanti. Nah, total di sini, kemudian berapa yang dilaporkan di dalam SPT pasal 21. Ketika klop hasilnya, maka tidak ada koreksi. Artinya, hasil pengujian ini mengatakan bahwasanya wajib pajak sudah melaporkan pasal 21-nya dengan tepat. Dasar hukumnya apa? Sebenarnya saya berpikir bukan hanya undang-undang ya. Kalau Anda melihat di dalam undang-undang pasal 21, itu hanya benar-benar undang-undangnya hanya mencantumkan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi saran saya, undang-undang itu memang wajib Anda cantumkan, tapi kalau misalkan Anda memahami PMK-nya berapa, per dirjennya berapa, tuliskanlah sampai dengan minimal per dirjennya atau setidak-tidaknya PMK. Inilah dasar hukum. Karena kalau nanti merujuk ke pasal 21, teman-teman, ya pasal 21 bunyinya begitu doang, gitu loh ya. Hati-hati nanti. Nggak sampai perhitungan, adanya di mana perhitungan itu? Adanya di per dirjen. Oke, teman-teman ya. Jadi, kita kembali lagi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat itu, ini ada KKP induk itu adalah rangkuman, ya. Kemudian KKP induk per jenis pajak. Yang tadi ada KKP PPh Badan, tapi kan di bawahnya itu nanti di dalam referensinya itu ada B1, B2, B3, itu yang disebut dengan namanya KKP pendukung. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Ada? Kalau ada saya lanjut dulu ya, nanti baru saya yang nanya. Nah, KKP induk, berkas KKP, di sini ada berkas-berkasnya ya. Apa sih berkas-berkasnya itu yang terkait dengan pemeriksaan? Dokumen pendukung KKP, KKP-nya, dokumen pemeriksaannya. Nah, saya sih berpikir sebenarnya dokumen ini semuanya akan sama ketika di lapangan. Karena apa? Ya itu saja dokumennya.
Misalkan dokumen pendukung KKP di sini kan disampaikan adalah sumber dalam pembuatan KKP. Sumber dalam pembuatan KKP itu ya nanti berupa biasanya itu seperti tadi laporan keuangan, kemudian ada apa namanya itu ada buku besar, kemudian ada rekening koran, kemudian apa lagi ya, atau kita konfirmasi kepada pihak ketiga, disitulah dokumen pendukungnya, dokumen yang diperlukan beserta sumber dalam pembuatan KKP-nya. Apakah buku besar itu harus kita print nggak Pak? Kalau jumlahnya cukup banyak, mungkin Anda mengambil yang terkait dengan hasil pengujian Anda saja. Itu yang Anda print, dan itu yang Anda sampirkan di dalam KKP Anda. Kemudian dokumen pemeriksaan ini adalah surat atau dokumen dan atau daftar yang diperlukan dalam dan atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Surat dokumen atau daftar. Jadi kalau kita lihat di sini dokumen pemeriksaan ini kita ngapain sih Pak? Misalkan kita untuk mendapatkan rekening koran itu kita harus membuka akses informasi keuangan ke perbankan, ya. Jadi kita mengirimkan surat ke sana. Atau kita minta konfirmasi atau klarifikasi ke mana? Kepada pihak ketiga, akuntan publik atau konsultan pajak kalau dia ditangani oleh akuntan publik dan konsultan pajak. Itu dokumen-dokumen itu nanti akan dimasukkan ke dalam dokumen surat menyurat, ya, dokumen pemeriksaannya. Nah, berkas KKP ya tadi bagian dari dokumen pemeriksaan itu sendiri dan dokumen pendukung. Itulah berkas satu kesatuan, biasa dijadikan dalam satu ordner, ya. Jadi kalau ordnernya mau dibuka pemeriksaan atas ini, ordernya diambil satu order itu, disitulah pemeriksa menuangkan cara menghitungnya, cara berpikirnya, sampai ketemulah PPh yang harus atau pajak yang harus dibayar, ya. Nah, ini fungsi KKP. Saya berpikir adalah fungsi KKP itu simpelnya gini teman-teman, sama seperti tadi kalau kita analogikan dengan teman-teman menulis atau akuntan publik membuatkan laporan keuangan. Ketika misalkan dokumen itu jatuh di jalan, semua orang bisa membacanya dan tanpa dispute. Jadi artinya mereka, oh seperti ini toh. Artinya sudah ada, dia cukup membaca itu, dia sudah dapat apa yang tertulis niatannya itu yang dituangkan oleh pemeriksa, gitu. Nah, itu tidak sebenarnya bukan hanya dilakukan pemeriksaan saja. Jadi sama nanti kalau ketika teman-teman ternyata bukan menjadi auditor atau menjadi nanti si pembuat aturan, ya, saya selalu tegaskan itu adalah ketika membuat aturan itu jangan bayangkan Anda ketika membuat aturan, kemudian aturan itu jadi, setelah itu Anda tinggalkan aturan itu atau Anda sudah pindah atau mutasi. Harapannya aturan itu semuanya bisa dibaca oleh semua orang tanpa menimbulkan pertanyaan atau Anda harus dicari untuk menjawab pertanyaan mereka. Jadi jadikanlah aturan itu semua orang membaca dan memahaminya dalam satu persepsi yang sama. Nah, itu ketika saya misalkan membuat aturan, ya. Nah, sama pola pikir itu saya bawa dari mana? Ketika saya mengaudit. Kenapa? Saya akan berpikir kalau saya di posisi orang membaca laporan itu, maka saya berpikir harusnya orang itu dapat memahami laporan saya. Sehingga ketika saya membuat laporan itu, saya berusaha untuk mempersepsikan bagaimana orang lain membaca laporan saya. Sehingga saya coba untuk mendetilkan atau setidak-tidaknya bahasa yang saya gunakan itu bisa ditangkap oleh orang lain. Maksudnya bisa dimengerti oleh orang lain, ya. Itu ya. Jadi itu fungsi KKP sebenarnya. Kalau dibahas ini kan bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Oke, dia dicantumkan nanti di sana. Ini yang saya bilang tadi, orang akan bisa membaca itu. Oh iya, prosedurnya sudah jalan, kemudian cara berpikirnya seperti ini, kemudian pada saat dia melakukan pembahasan akhir, ini yang dia utarakan, ini yang membuat yakin menghitung pajak itu. Sampai nanti teman-teman ketika masuk membuat laporan itu makanya saya bilang tadi, saya paling berlama-lama ria itu ya dia membuat KKP. KKP-nya sudah firm, itu LHP itu seperti meng-copy paste. Mungkin setengah hari itu jadi, teman-teman. Itu setengah hari jadi. Jadi nggak akan mungkin lama di situ. Tapi kalau saya dalam proses penyelidikan, biasanya saya sebaliknya. Laporannya dulu saya buat, baru kemudian saya membuat KKP-nya. Kenapa? Karena meskipun KKP untuk menghitungnya itu pasti lebih dulu juga. Tapi dalam laporan itu saya posisinya lebih menuangkan
semuanya dulu di laporan, baru nanti KKP-nya copy paste dari laporan. Kenapa? Konteksnya adalah kalau di pemeriksaan itu Anda menguji detail angka per angka sampai nanti ketemu, kalau di di penyelidikan itu adalah konteksnya bukti yang Anda temukan terkait pidananya, sehingga bukti pidananya hanya satu, yaitu saja yang Anda hitung pajaknya. Selebihnya mana? Berarti lebihnya adalah nanti diberikan kepada pemeriksaan untuk ditindaklanjutin sebagai bahan pemeriksaan. Kenapa? Itu bukan pidana, itu administratif. Gitu loh, ya. Jadi sanksi administratif harus dikenakan oleh pemeriksaan. Jadi itu yang membedakan penyelidikan dan nanti pemeriksaan. Jadi kalau nanti Anda suatu saat melihat ada laporan tentang pemeriksaan bukti permulaan dengan laporan pemeriksaan pajak, itu akan sedikit berbeda 180 derajat. Ya teman-teman ya, karena konteksnya tadi yang satu membuktikan pidana, satu membuktikan secara penghitungan administratif. Ini tadi laporan pemeriksaan. Nah, sumber data atau informasi yang penyelesaian untuk bagi penyelesaian keberatan dan pembanding. Oke. Nah, tadi saya sampaikan kan di awal tadi saya selalu mengulangkan itu adalah ketika Anda laporan itu jatuh, semua orang bisa membacanya tanpa harus bertanya si pembuat. Nah, maksudnya jatuh atau Anda sudah mutasi laporannya di situ. Tanpa memanggil Anda, semua orang bisa membaca. Karena sudah jelas di sana. Nah, sama juga ketika misalkan hasil pemeriksaan Anda, wajib pajak tidak setuju pada saat closing conference, maupun pada saat quality assurance yang ada di Kanwil, itu juga mereka tidak setuju. Maka mereka kan punya hak juga untuk mengajukan keberatan dan banding. Ya kan gitu. Atau istilah kita adalah sengketa pajak. Ya. Nah, pada saat sengketa pajak kan tentu laporan ini akan diberikan kepada si penelaah keberatan. Ya, penelaah keberatan itu akan membaca. Nah, seharusnya cukup dengan memberikan laporan itu, ya, dan kertas kerja pemeriksaan, maka sudah cukuplah bagi penelaah keberatan untuk melihat pola pikir sampai cara menghitungnya dari pemeriksa itu, sehingga dia hanya cukup mengkonfrontasi dengan si wajib pajak. Atau misalkan sampai dengan sampai dengan kebanding pun hakimnya sama begitu juga, ya. Itu yang dimaksud ya. Sebentar, teman-teman. Sebentar ya. Itu kadang-kadang kapanpun dan dimanapun harus standby. Jadi ya, dan harus menjawab, karena saya pernah dulu nggak menjawab itu sampai akhirnya dikira saya sakit atau tidak bekerja di rumah. Jadi saya harus video call dengan kepatuhan internal gara-gara nggak menjawab. Jadi sorry ya, jadi kalau saya kadang-kadang harus melihat WA sembari ini karena itu kadang-kadang WA-nya dari pimpinan atau WA-nya kadang-kadang untuk mengecek terkait dengan apakah sehat atau tidak, karena statusnya hari ini WFH ya. Nah teman-teman itu ya, sampai sini ada mau tanya kan teman-teman? Ada yang mau tanyakan?
Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti selesai ini materi nggak terlalu banyak, mungkin sebentar apa, tapi nanti kita akan coba masuk ke tugasnya. Ya. Jadi coba kita lihat di sini, ini kertas kerja ya. Jadi gambaran yang harus disajikan, katakan dengan prosedur pemeriksaan, data dan keterangan bukti yang diperoleh, pengujian yang dilakukan, kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu. Ya. Jadi kira-kira apa sih prosedur pemeriksaan yang harus, kalau misalkan Anda menguji tadi terkait dengan PPH badan, ya, yang tadi seperti ini tadi. Oke. Kira-kira prosedur apa saja? Tadi kan kita lihat di sini tuh ada, ini contoh case-nya tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda melihat kertas kerja B1 seperti ini, ya, nanti Anda bayangkan dulu ya, saya coba Anda lihat dan Anda hafalin gini ya. Ini kan sebenarnya kalau Anda melihat pola penghitungan ini seperti sama kalau Anda melihat SPT PPH Badan Form 1771 Romawi 1 ya. Jadi Romawi 1 ya, setelah induk ya. Jadi di sini kan ada peredaran usaha, ada HPP, ada laba bruto, biaya usaha lainnya, laporan operasi, sampai nanti penyesuaian fiskal positif negatif. Hanya saja nanti kompensasi kerugian fiskal pun itu sudah masuk ke induk ya. Jadi gabungan antara SPT PPH Badan B1 dan induk. Inilah dia sebenarnya. Kalau Anda pahami ya. Jadi kalau Anda bisa menghafalin itu sangat mudah nanti ketika misalkan Anda menghitung PPH Badan secara garis besar, teman-teman ya. Nah, dari dasar ini ya, kita lihatlah coba. Kan di sini disampaikan adalah tadi ada prosedur, gambar itu harus tersuji dalam prosedur pemeriksaannya, data atau keterangan bukti yang diperoleh, pengujian yang dilakukan, simpulan dan hal lain yang dianggap perlu. Nah, kira-kira ketika Anda mau menguji omset atau koreksi fiskal positif lah, misalkan Anda mau menguji, ini kan harusnya nanti tercantum di dalam kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan. Tapi kan ada 4 poin di sini nih, prosedur pemeriksaan, data, pengujiannya, sampai simpulan lainnya. Kira-kira ketika Anda mau menguji koreksi fiskal positif, 4 hal ini apa saja yang Anda harus tempuh? Misalkan langkah-langkahnya. Oke, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ada? Kalau nggak ada, saya coba untuk di sini Mas Arif Prasetyo dulu. Ada Mas Arif Prasetyonya? Iya, Pak. Ada. Oke, Mas. Apa Mas kira-kira, Mas? Kalau Anda mau menguji terkait dengan apa namanya itu koreksi fiskal positif, 4 poin tadi itu ditempuh dengan cara langkah-langkah apa saja? Apa aja, Mas?
Ada Mas Arif Prasetyonya? Izin menjawab, Pak. Monggo. Untuk prosedur pemeriksaannya mungkin lebih ke penelusuran ke bukti-bukti yang ada, Pak. Jadi Ya, maksud saya gini, 4 poin itu apa aja? Yang tadi kan ada 4 poin ini. Ada terkait dengan apa namanya itu prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh, data atau keterangan bukti yang akan diperoleh, pengujian yang dilakukan, simpulan lainnya. Jadi Anda ngebayangin itu, Mas, ini ada koreksi fiskal positif. Apapun lah contoh dari koreksi fiskal positif itu, Pak. Masih ingat kan koreksi fiskal positif apa aja kan? Makanya saya sampaikan gini loh, teman-teman. Teman-teman belajar PPh dan pemeriksaan ini terkesan simpel, memang, tapi ini adalah kompilasi dari teman-teman belajar dulu waktu PPh, PPN, withholding tax, gitu loh. Jadi kalau saya selalu bilang itu, meskipun bahan yang saya tayangkan itu cuma itu, tapi saya berharap teman-teman itu tidak melupakan yang dulu, gitu loh, ya. Jadi ini rangkaian dari resume, tinggal kita menuangkan caranya. Nah, makanya saya bilang tadi, koreksi fiskal positif itu apa aja gitu. Entah ini koreksi fiskal positif aja udah lupa nih. Coba sebutin Mas, koreksi fiskal positif apa aja kira-kira nih. Koreksi fiskal positif itu seperti misalkan kalau biaya yang tidak terkait dengan 3M, Pak. Contohnya, konkret aja langsung lah. 3M itu banyak sekali loh. Anda nyebutin pasal 6 dan pasal 9. Undang-undang PPh. Konkret aja maksud saya, langkah-langkah konkret. Ini sama seperti kalau wajib pajak mau bayar, bilang win-win solution gitu ya. Tapi langkah konkret win-win solutionnya apa? Dia mau bayar enggak? Kan itu. Nah, maksud saya tuh auditor juga, jadi pengen tuh to the point. Gitu. Misalkan Anda mau mengatakan ini Pak, gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang, kan Anda bukan birokrat murni, Anda masih mahasiswa loh. Jadi to the point aja, strict gitu. Ya. Coba apa kira-kira? Mungkin lebih ke ini, Pak. Pembebanan biaya promosi yang tidak ada daftar nominatifnya. Oke. Nah, terus daftar ya biaya apa tadi Son? Terkait biaya promosi dan entertainment. Oke, langkahnya apa? Ini sembari saya coba buat misi kartu ngajar saya foto. Apa kira-kira? Tadi ya, jelasin aja apa tadi 4 poin tadi yang ada di slide itu, step by step gitu. Jadi cara berpikir teman-teman pun bisa dapat gitu. Kalau sinyalnya lemah nggak apa-apa, nggak usah hidupin kamera nggak apa-apa.
Masih tersambung kan? Untuk prosedurnya mungkin menguji kepatuhan ya Pak. Sebentar. Itu prosedur pemeriksaan apa ruang lingkup pemeriksaan, Mas? Untuk prosedurnya mungkin bisa melakukan wawancara, terus meminta akses terhadap data wajib pajaknya. Gimana, Mas? Tadi? Apa dulu? Yang awal dulu tadi apa? Prosedur pemeriksaannya apa kira-kira yang mau ditempuh? Apa prosedur pemeriksaannya tadi, Mas? Yang mau ditempuh? Sorry ya, slide-nya saya apa dulu ya? Karena saya lagi ngisi apa itu namanya? Lagi ngisi kartu mengajar sembari Mas Arif tadi jawab. Iya, Mas. Apa butuh Wonepren? Jawabnya. Saya coba jawab dulu ya Pak. Monggo. Untuk prosedurnya mungkin yang pertama bisa dengan melakukan pengumpulan data dari wajib pajaknya. Kemudian mungkin bisa melihat SPT wajib pajaknya, apakah sudah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Itu prosedur pemeriksaannya atau teknik pengumpulan datanya? Itu metode pemeriksaannya, teknik pengumpulan datanya, Mas. Prosedur itu kan langkah-langkah yang nanti mau kita ambil untuk membuat itu menjadi legal. Itu prosedur. Kita kalau mau buat misalkan kita ke kampus masuk ke jadi kartu mahasiswa ya, atau kartu perpustakaan, prosedur yang harus dilakukan adalah Anda misalkan selaku mahasiswanya, kemudian Anda di situ terdaftar dan menghubungi nomor induk mahasiswanya, NIM-nya, kemudian di mahasiswa sudah tingkat berapa untuk buku apa, itu kan prosedurnya. Nah, itu bayangan saya gitu. Jadi kalau tadi Mas menyampaikan tadi ambil buku besar dan sebagainya, saya berpikir itu nanti teknik pengumpulan datanya. Tapi prosedur yang harus kita jalani itu berupa apa sih? Nah, tapi nggak apa-apa lah. Coba dulu lah, menurut Mas apa sih? Sarip. Iya Pak. Oke, monggo lanjut. Yang pertama tadi melakukan pengumpulan datanya dari wajib pajaknya. Kemudian
mempelajari dari isi SPT BPH Badan. Oke. Terus? Cukup itu atau masih ada lagi? Kemudian melakukan penghitungan terkait data yang ada menurut SPT dan juga menurut pemeriksa. Kemudian untuk datanya mungkin bisa dari data pembukuan wajib pajaknya, kemudian laporan keuangannya, Pak. Sama SPT BPH Badannya tadi. Oh, itu tadi untuk menjawab poin data yang digunakan untuk pemeriksaan. Oke. Terus? Untuk pengujiannya itu menggunakan teknik penelusuran angka-angka sama pengujian kebenarannya, Pak. Apakah sudah benar dicantumkan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Oke. Terus? Simpulannya Untuk simpulannya mungkin kalau misalkan biaya promosi atau biaya entertainmentnya itu tidak ada daftar nominatifnya, mungkin nanti bisa dilakukan koreksi positif, Pak. Karena tidak disajikan dengan sesuai peraturan yang ada. Oke. Itu tadi ya. Nah, dengan mengambil, nah sini daftar nominatif. Oke. Kalau Mbak Rahma ya ini, Mbak Rahma apa Mbak Rahma? Kalau biasa. Ada Mbak Rahma? Iya, Pak. Monggo. Apa Mbak? Kalau Mbak mau ambil? Apa ya, Pak? Mau yang diuji apa? Sebentar, Pak. Mungkin biaya promosi, Pak. Sama tadi. Oh, sama. Hampir-hampir sama lah, seperti biaya entertain lah tadi yang harus dibuatkan daftar nominatifnya. Oke, kalau biaya promosi apa ininya? Ya, sama sih, Pak. Daftar nominatif tadi. Ya, oke saya bilang yang lain lah, yang lain. Mungkin biaya apa ya, Pak? Untuk tidak untuk 3M itu misalnya. Apa itu? Ya, Biaya untuk 3M. diambil pribadi sama apa namanya? Direkturnya gitu. Ya, apa namanya? Kenapa tadi? Sorry. Biaya yang untuk kepentingan pribadi. Direkturnya misalnya. Biaya untuk kepentingan pribadi yang direkturnya. Iya. Contohnya apa itu? Misalnya pengobatan pribadi
Bukan misalnya itu aja Pak, biaya untuk rekreasi gitu Pak, saya dibebankan ke biaya perjalanan apa gitu, perjalanan Oke. dinas. Perjalanan dinasnya. Ya itu untuk prosedurnya, misalnya kita mengidentifikasi dulu transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa, misalnya tentang apa ya, kayak transaksi tentang biaya-biaya transport gitu, jalan dinas. Terus kita mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi, misalnya ya kayak apa ya, bukti pembayarannya gitu Pak, kalau ada. Terus dicocokkan gitu buktinya dengan transaksi yang dikeluarkan, apakah cocok gitu, terus dan diklasifikasikan apakah biaya tersebut itu memang benar-benar untuk 3M. Terus itu prosedurnya, terus kemudian data atau sumber datanya tadi, biaya apa namanya, bukti transaksi, bukti transportnya tadi, terus pengujian yang dilakukan itu penelusuran bukti, dan simpulannya kalau misalkan itu biaya 3M benar-benar digunakan untuk perjalanan dinas, boleh dikurangkan. Kalau misalkan untuk lainnya itu tidak boleh. Oke. Sekarang kalau itu koreksi fiskal positif, tapi jangan entertain lagi ya. Cari yang lain lah, begitu banyak loh.